Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil. Saya Dinur Hasbi. Kami mahasiswa kedokteran Fikia Universitas Airlangga. Kami akan membahas fisiologi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita sedang berjalan di tengah padatnya tawaf. Kaki mulai berat, lalu tiba-tiba otot betis terasa kram. Faktanya, lebih dari 60% jamaah haji pernah mengalami keluhan otot selama ibadah yang melibatkan banyak jalan kaki. Mungkin sebagian dari kita juga pernah merasakan hal serupa ketika berjalan jauh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa otot kita bisa kram tiba-tiba? Dan sayangnya, kram tidak memilih waktu, bahkan bisa muncul di momen paling khusyuk. Disinilah fisiologi membantu kita memahami ada mekanisme biolistrik dan fetish otot yang bekerja di balik fenomena ini. Tahukah kalian, setiap kali kita melangkah, mengangkat tangan, atau sekedar menunduk, ada sebuah orkestrasi rumit yang berlangsung di dalam tubuh. Otak sebagai pusat kendali mengirimkan perintah lewat jalur saraf motorik menuju otot. Sinyal ini ibarat pesan cepat yang berlari sepanjang kabel saraf hingga tiba di otot rangka. Itu sampai otot merespon dengan berkontraksi. Tendon lalu menarik tulang, ligamen menjaga kestabilan, dan sendi memastikan gerakan tetap dalam jalur yang aman. Maka, gerakan sederhana yang terjadi di permukaan tubuh sebenarnya adalah hasil kerjasama kompleks antara sistem saraf dan juga sistem muskuloskeletal. Di dalam tubuh kita terdapat 3 jenis otot: otot polos, otot jantung, dan otot rangka. 2 yang pertama bekerja tanpa kita sadari, sedangkan otot rangka berada di bawah kendali kesadaran. Inilah otot yang memungkinkan kita berjalan jauh ketika berhaji atau mengangkat barang. Jika kita menelusuri lebih dalam, otot rangka tersusun dari serabut-serabut panjang yang disebut serat otot. Di dalam serat ini ada miofibril, dan di dalam miofibril terdapat unit kontraktil terkecil bernama sarkomer. Di sarkomer inilah 2 pemain utama bekerja: filamen tebal atau miosin dan filamen tipis yaitu aktin. Pertama-tama, kita akan membahasnya secara fisiologis, mulai dari level sistem organ yang terdiri dari sistem saraf dan sistem muskuloskeletal berupa otot rangka, tulang, sendi, tendon, dan juga ligamen. Suatu gerakan yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari otak yang memberi perintah gerakan, dialirkan melalui sistem saraf kepada otot, dan otot dapat merespon rangsangan dengan suatu kontraksi. Kontraksi otot dapat bekerja karena di kedua sisi ujung otot rangka yang berupa tendon melekat pada tulang. Pergerakan tersebut juga dibantu oleh ligamen dan sendi yang menghubungkan tulang ke tulang, stabilkan, membatasi gerakan untuk mencegah pergeseran. Cerita kontraksi otot dimulai ketika sinyal dari saraf tiba di neuromuscular junction, tempat saraf dan otot saling bertemu. Neurotransmitter asetilkolin dilepaskan, lalu menempel pada reseptor di membran otot, menimbulkan loncatan listrik kecil yang disebut potensial aksi. Loncatan ini berlari sepanjang serat otot melalui T-tubulus, membuka gerbang kalsium di retikulum sarkoplasma. Ion kalsium yang dilepaskan kemudian menempel pada troponin, menggeser tropomiosin sehingga bagian aktin yang semula tersembunyi kini terbuka. Saat itulah kepala miosin menempel pada aktin dan melakukan power stroke, menarik filamen sehingga sarkomer memendek. Inilah gerakan kontraksi yang menjadi dasar setiap aktivitas tubuh kita. Begitu selesai, kalsium dipompa kembali ke tempat penyimpanannya, dan otot pun kembali relaksasi. Namun, mekanisme yang teratur ini bisa saja terganggu. Kita sering menyebutnya kram otot, kontraksi mendadak yang nyeri dan sulit dilepaskan. Namun, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada 3 kunci yang bisa bermasalah. Yang pertama adalah sistem saraf. Ion kalsium dan energi dalam bentuk ATP. Jika sinyal saraf tidak sampai dengan baik, otot bisa berkontraksi tanpa kendali. Dan bila kalsium gagal kembali ke retikulum sarkoplasma, otot akan terus menegang. Dan bila cadangan energi habis,
otot tidak mampu melepaskan ikatan aktin miosin sehingga serabut tetap terkunci dalam posisi kontraksi. Fenomena ini kerap dialami jemaah haji. Aktivitas fisik yang berat, berjalan jauh di bawah terik matahari, ditambah dehidrasi dan hilangnya elektrolit, membuat kondisi otot semakin rentan. Kekurangan cairan menurunkan volume plasma dan mengganggu keseimbangan ion. Sementara panas ekstrim mempercepat kelelahan dan menghabiskan cadangan energi. Kombinasi faktor inilah yang membuat kram sering muncul di tengah ibadah. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal yang berjudul Molecular Mechanism of Muscle Fatigue yang dibuat oleh Konstantin and pada tahun 2021. Para peneliti menjelaskan bahwa kelelahan dan gangguan otot erat kaitannya dengan ketidakseimbangan kalsium, defisit energi, dan juga meningkatnya stres oksidatif. Dalam kondisi fisik yang berat, tubuh menghasilkan reaktif oksigen spesies atau yang biasa kita kenal sebagai ROS, molekul berbahaya yang merusak protein kontraktil dan ganggu fungsi dari otot. Proses ini mempercepat kelelahan, bahkan dapat memicu kontraksi abnormal seperti kram. Jika salah satu peran dalam mekanisme kontraksi otot rangka terganggu, dampaknya bisa muncul dalam berbagai gejala klinis. Gangguan pada penghantaran sinyal di neuromuscular junction, misalnya pada miastenia gravis, menyebabkan kelemahan otot progresif. Sementara hambatan pelepasan asetilkolin oleh toksin botulinum menimbulkan kelumpuhan sementara. Bila regulasi ion kalsium tidak seimbang, dapat terjadi tetani, kram, atau bahkan malignan hipertermia akibat pelepasan kalsium berlebihan. Kekurangan ATP membuat ikatan aktin miosin sulit terlepas, sehingga otot terkunci dalam kontraksi, seperti pada kram atau rigor mortis. Bila pompa kalsium terganggu, relaksasi otot terhambat, dan otot menjadi kaku. Sementara itu, kelainan metabolik otot dapat menimbulkan exercise intolerance, nyeri, hingga rhabdomyolysis, dan gangguan protein struktural seperti pada distrofi otot menyebabkan kelemahan progresif sampai gagal napas. Dengan demikian, setiap tahapan dalam kontraksi otot memiliki implikasi klinis yang penting ketika fungsinya terganggu. Dengan demikian, kram bukanlah sekedar keluhan ringan. Ia adalah tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras. Bahkan mungkin sudah melewati batas dari kemampuannya. Jamaah haji perlu menyadari hal ini. Mereka perlu melakukan berhenti sejenak, cukup minum, menjaga asupan elektrolit, dan tidak memaksakan diri justru menjadi bagian dari menjaga kekuatan agar ibadah bisa terus berlanjut. Tubuh melalui bahasa kram sedang mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah syarat penting untuk bisa beribadah dengan khusyuk. Yang berarti menjaga otot berarti menjaga perjalanan ibadah agar tetap lancar dan bermakna.